Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama gue Eri di channel Eri Okto. Guys, seperti janji gue 3 bulan yang lalu di video ini ya, gue bakalan nge-review perkembangan dari pembelian iPhone 13 ini guys, yang gue lakuin di bulan Mei ya waktu itu. Nah, pembahasannya bukan tentang teknis atau pembahasan review spesifikasi dan lain-lain, enggak. Ini purely pengalaman gua pembelian HP ini ya di online shop Shopee. Jadi waktu itu pembelian gua ada masalah ya guys ya. Jadi di deskripsi etalasenya bahwa handphone gue ini bea cukai. Ternyata waktu datang handphone ini belum terdaftar di bea cukai guys. Dan kenapa gua nggak bisa follow up lebih lanjut? Nah, ini ada di sela-sela transaksi yang bakalan gue jelasin guys. Jadi gini guys, kalau di Shopee itu kan lo beli ke toko yang ada di online-nya ini, yang ada di online Shopee yang ditampil di video yang tampil di video lo kan. Nah, sebenarnya mereka ini kan cuma agen lah ibaratnya ya, penjual-penjual. Jadi ada banyak tuh toko-toko yang online seliweran di video Shopee ya, di online Shopee. Sebenarnya mereka cuma ngambil barang di admin namanya, yang mereka sebut admin ini distributor guys. Jadi ada beberapa toko tuh ngambil di satu tempat, tapi si adminnya ini dia nggak berani nongol guys. Dengan sistem seperti itu lo nggak bakalan bisa ngejar-ngejar si distributor ini. Sedangkan lo ngejar-ngejar yang toko-toko ini, lo bakalan dimentahin guys. Orang dia cuman penjual doang, ibaratnya cuman sales doang. Jadi lo bakalan disuruh ke admin seperti itulah ya. Kenapa pembelian di tempat ini beresiko, riskan? Pembelian seperti ini akan riskan kalau si penjualnya nggak jujur guys. Itu seperti yang gue alamin kemarin. Ini gue jelasin secara singkat aja ya guys ya. Gue beli barang ini, setelah gue bayar gue dilempar ke admin. Gue udah nggak ada urusannya lagi sama seller. Seller juga bakalan nanggepin lo ya seadanya aja lah gitu ya. Pokoknya nanti lo setelah bayar urusannya sama admin. Nah, si admin ini, distributor ini, lo nggak bakalan bisa ketemu, nggak bakalan bisa ngeliat mukanya, nggak bakalan bisa apa-apa lah kecuali WhatsApp ya, WhatsApp atau chat di Shopee-nya ya. Lo cuma bisa begitu doang, cuma bisa chat di Shopee atau di WhatsApp. Oke, gua chat tuh si adminnya. Bang, gue udah beli iPhone warna hijau 256 ya dengan harga 6, sekian gitu ya, 68 apa 66 ya. Ada di Shopee-nya, buktinya gue ada di situ. Udah, ternyata si admin bilang, si distributor bilang 256 gak ada kak, adanya 128. Padahal gue udah di awal itu udah ngotot sama seller, pastiin barangnya ada, pastiin begini bla bla bla. Dia udah yakinin gue ada kok kak, selama ada di etalase ada bla 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 segala macem. Oke, makanya gue itu salah seller tuh ya. Pas dibilang nggak ada, adanya 128, gue nanya dong loh, ntar selisihnya gimana gitu kan. Pasti ada selisih dong 256 sama 128. Dia ngejanjin pengembalian dana. Oke, pengembalian dana. Setelah dijanjin pengembalian dana, dia kasih tahu sistemnya. Oh, ternyata pengembalian dana itu di luar transaksi Shopee. Gue nggak mau, karena gue lihat catatan komen-komen di review-reviewnya itu, si toko nggak bakalan ngasih duitnya kalau pengembalian dananya di luar Shopee. Banyak tuh komen-komen di bawah tokonya itu, mana duit gue, mana bla 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 segala macam. Wah, ini toko gue udah punya indikasi menipu nih. Ya wes, akhirnya gue minta pengembalian dananya lewat Shopee. Akhirnya disetujui sama dia. Nah, ini yang gue nggak aware ya, dan ini jadi sumber masalah. Kalau sudah pengembalian dana selesai di Shopee, transaksi lu juga ikutan selesai guys. Padahal gue masih punya masalah yang satunya lagi. Kenapa? Handphone gue ini belum terdaftar di bea cukai ya kan. Nah, itulah jadi masalah. Oke, bla bla bla, long story short, pengembalian dana gue udah dikembaliin sama dia lewat Shopee. Ternyata setelah gue klik terima pengembalian dana itu, transaksinya pun ikutan selesai guys. Nah, itu di situ gue bilang, wah ini tokonya menang banyak nih, karena gue nggak bisa nuntut apa-apaan. Setelah transaksi selesai, dia udah tenang dong, dana udah terkirim ke dia ya kan. Gue juga nggak bisa nuntut. Bener aja, gue coba chat ke customer service Shopee, mereka juga pas ngecek transaksi gue setelah dibilang selesai, mereka nggak bisa apa-apa karena itu dana udah tersalurkan ke seller. Oke,
Kalau si seller ini nggak nipu, gue masih aman dong di email bea cukai gue. Oke, akhirnya gue tanya, gue tagih tuh email bea cukai gue. Dan email gue belum terdaftar nih, gimana? Wah, dia tak bilang, oh ya kak, tunggu lagi diproses 3 hari. Oke, 3 hari belum kelar juga. Gue tanya, oh ya kak, masih diproses 7 hari. Terus akhirnya dia pakai nambahin nih, tenang aja kak, pokoknya selama sinyalnya ada, pokoknya kakak aman, bla 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 segala macam. Kita jamin kok. Gue dalam hati ya, siapa yang mau jamin ntar kalau sinyalnya hilang, ntar juga paling kalau itu hilang dianya juga. Terus akhirnya gue tagih dong, oh, pokoknya gue mau sampai selesai ini, sampai isi apa emailnya ke detect. Tenang aja kak, pokoknya dijawabnya tenang-tenang, pengalihan-pengalihan lah guys ya. Nih di sini gue udah mulai nggak enak. Oh, nih kayaknya dia nih punya di sini nih. Barang internasional dibilang BC sama dia. Gue nggak bakalan nanya-nanya lagi ke salesnya lah, yang toko-toko yang nampil di Shopee-nya itu, live-nya itu. Gue nggak bakal itu karena sebelumnya pernah ada orang nagih kayak gitu ya, dia cuman suruh ke admin sampai diulang berkali-kali, malah sellernya kesel gitu, ngomel-ngomel lah, lo yang punya janji kok. Akhirnya ya udah, akhirnya begitu aja akhirnya. Nah, gue nggak bakalan ke seller, nggak bakalan ke sales itu lagi, nggak bakalan. Mereka kan cuma sales lah ibaratnya, nggak ngerti apa-apa. Dan gue tetap kejar-kejar tuh adminnya, si distributornya. Nah, sampai sini mungkin lo heran ya, kenapa gue nggak cancel aja, kenapa nggak gue lakukan transaksi ulang. Gua perlu kasih tahu dulu kalau misalkan waktu gua transaksi di awal itu, gue mendapatkan diskon dan potongan harga lah. Pokoknya ada beberapa diskon. Nah, di Shopee ini kalau misalkan lo cancel dengan diskon yang aktif, lo nggak bakalan dapet diskon itu lagi guys. Makanya gue masih kejar tuh diskon yang itu. Lumayan soalnya dapetnya. Kalau misalkan si seller itu nggak nipu, dia pasti tanggung jawab dong sama item yang belum kelar ya. Which is itu adalah email yang terdaftar di Bea Cukai. Tapi feeling gue sih udah gak enak emang dari awal. Ini pasti nggak bakalan diurus sama dia. Dan bener aja itu nggak diurus guys. Ya long story short ya, pokoknya dalam 1 bulan itu gue kejar dia dengan alasan, berbagai macam alasan, ngelak-ngelak-ngelak gitu deh ya si distributornya ini. Tapi gue masih punya jaminan lah ya bahwa handphone gue ini bakalan terdaftar, tapi bukan dari tokonya guys. Kebetulan ponakan gua tanggal 30 Agustus itu bakalan balik, dan itu gua hitung-hitung itu 3 bulan. 3 bulan ya waktunya pas banget untuk ngecek email itu selesai apa sinyalnya hilang apa enggak. Biasanya kan 3 bulan tuh paling cepet, dan paling lama itu setahun. Gua nggak mau dong istilahnya nunggu email mati dulu, dan akhirnya tanggal 30 Juli kemarin ponakan gua pulang dan gua langsung ngurus di bandara guys, dan itu udah aman deh, udah selesai nih, sebenarnya udah selesai nih handphone ini. Cuman yang gue garis bawahi adalah lo mesti hati-hati bertransaksi di Shopee Live guys, karena itu tricky banget buat lo yang awam atau lo yang nggak aware sama kondisi-kondisinya. Mendingan lo dari awal jangan. Jadi waktu dari awal transaksi ternyata terdapat yang tidak sesuai, mendingan lo langsung cancel, lo transaksi ulang. Ya bonus-bonus itu terserah lo deh ya. Yang jelas gue gara-gara ngejar bonus itu, jadi gue kena dalam kondisi seperti ini guys. Yang harusnya HP internasional ini lo dapat di angka 5 jutaan ya. Kalau yang BC itu udah emang 6 juta. Cuma gue transaksi di sini dengan harga 6 juta kondisi internasional. Masalah email ini bakalan terdaftar dan gue kondisinya aman, ini faktor eksternal di luar si distributornya yang udah niat nipu itu guys. Jadi hati-hati buat kalian ya, kalau punya saudara pulang dari luar negeri mungkin enak bisa ngurus, tapi kalau kalian yang enggak, kalian bakalan cari cara tuh buat gimana caranya si iPhone ini tetap jalan sinyalnya. Mau langganan terus kah? Gue sih nggak mau langganan sinyal terus 3 bulan 3 bulan 3 bulan, malah tambah boros nanti. Ya mudah-mudahan ini buat kamu bisa ngasih gambaran ya yang mau transaksi di Shopee. Apalagi buat kamu yang baru pertama kali atau belum ada pengalaman di belanja-belanja handphone online, khususnya iPhone. Ya mudah-mudahan ini dapat bisa jadi gambaran lah buat lo ya. Oke, jangan lupa guys untuk selalu dukung channel ini. Komen yang banyak, komen apa aja di banyak di bawah ya. Terus share video ini jika bermanfaat. Atau mungkin kamu punya pengalaman lain di Shopee dan online shop lainnya, kasih komen aja di bawah ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ciao.